Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsus sabi' asyar, hadis yang ke-17. Ra'sul amah, kepala wanita, budak wanita, laisa aurah, bukanlah merupakan aurat. Jadi budak tidak wajib jilbaban, tidak wajib apa? Kerudungan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza balagatil mahidha, apabila sudah mencapai haid, maksudnya sudah mencapai balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya haram, ayyura minha, bahwasanya terlihat dari wanita tersebut, syai'un, sesuatu dari tubuhnya, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini, wa asyara, dan Nabi menunjuk, ila wajhih, kepada wajah, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangan, baik itu telapak dalam maupun telapak luar, ya, semuanya bukan aurat bagi para wanita. Hadis riwayat Abu Dawud, dan dia mengatakan hadza mursal. Hadis ini mursal, maksudnya munqati', sanadnya terputus, karena Khalid bin Duraik perawinya lam yudrik, belum bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi meskipun demikian, wa hasanahul Albani, hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani karena dikuatkan oleh jalur yang lain, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah bahwasanya wanita kalau sudah balik, maka seluruh tubuhnya adalah aurat selain dua. Pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Maka telapak kaki termasuk aurat bagi para wanita. Telapak kaki, ya, meskipun banyak di Indonesia ini yang mereka wanita-wanita muslimah pakai jilbab, pakai kerudung, tetapi tidak menutupi kaki mereka. Nah, itu karena ketidakpahaman terhadap agama mereka. Kalau paham terhadap agama, pasti akan ngerti bahwasanya telapak kaki wanita adalah aurat, ya, sehingga tidak boleh ditampakkan kecuali kepada mahramnya, karena Nabi mengatakan lam yasluh, tidak pantas alias tidak halal, ya. Jadi ada tiga istilah, maknanya sama. Lam yasluh, tidak pantas; la yanbaghi, tidak pantas; la yahillu, tidak halal. Ini semuanya dipakai oleh Nabi SAW dengan makna yang sama, yaitu haram, ya. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya Asma, wahai Asma. Asma ini kakaknya Aisyah, bapaknya sama, ibunya beda, ya. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ibunya berbeda. Kalau Asma ini ibunya kafir, sementara Aisyah ibunya muslimah, Ummu Ruman radhiyallahu anha. Asma lebih tua 10 tahun daripada Aisyah. Maka ketika Nabi wafat, Aisyah usianya 18 tahun, Asma ini usianya 28 tahun. Nah, kasusnya kenapa Nabi memanggil Asma? Karena waktu itu Nabi masuk ke rumah, di situ ada Asma. Asma ternyata memakai baju yang tipis, maka ditegur oleh Nabi sambil Nabi berpaling tidak mau melihat, ya. Beliau mengatakan, wahai Asma, kamu sudah balik. Wanita balik itu tidak pantas tampak tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, Asma itu memakai baju sebenarnya, tetapi bajunya tipis. Karena tipis, maka bagian dalam dari tubuhnya masih terlihat. Karena itu para ulama katakan syarat wanita memakai baju yang syar'i itu adalah, pertama, dia tidak boleh tipis. Karena tipis berarti menampakkan bagian dalam dari bagian dalam dari tubuhnya, ya. Jadi dia berbaju tapi bagian dalam masih terlihat, berarti seolah-olah tidak berbaju. Yang kedua, tidak boleh sempit, karena kalau sempit dia menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, seolah-olah dia tidak pakai baju. Syarat yang ketiga, harus menutupi seluruh auratnya. Kalau hanya menutupi sebagian auratnya, belum syar'i namanya, ya. Misalnya pakai baju sampai panjangnya sampai betis saja, nah, betisnya masih terlihat, dia keluar rumah, nah, ini tidak boleh, tidak syar'i baju seperti ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya baju tersebut laisa zinatan fi nafsiha, bukan merupakan perhiasan dahsyat, zatnya bukan merupakan perhiasan dahsyat sendiri. Karena kalau dia merupakan suatu perhiasan dahsyat sendiri, sehingga setiap orang kalau dilewati oleh wanita yang memakai baju tersebut akan menoleh semuanya, maka ini menarik perhatian, sehingga tidak boleh wanita untuk memakai pakaian tersebut. Jadi warna-warni silahkan, tetapi bukan sesuatu yang sangat menarik, yang merupakan perhiasan yang dahsyat, yang menarik perhatian setiap orang, ya.
itu tidak memenuhi syarat sebagai baju yang syar'i. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala dalam masalah ini. Adapun ijma'nya, qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat ala an laisa, bahwasanya tidak wajib alal amah, bagi wanita, budak wanita, an tughatiya ra'saha, untuk menutupi kepalanya. Jadi budak-budak wanita keluar dari rumah tanpa jilbab, tanpa kerudung, silahkan, nggak ada masalah. Bahkan Sayyidina Umar diriwayatkan bahwa beliau memukul atau memarahi para wanita-wanita, budak wanita yang mereka pakai kerudung. Kenapa? Karena supaya tidak dikira dia sebagai seorang merdeka. Karena kalau dikira sebagai seorang merdeka, kemudian ada orang melamarnya, ternyata tertipu dia hanyalah seorang budak. Maka untuk membedakan mana budak, mana merdeka, oleh Sayyidina Umar, budak-budak disuruh lepas kerudungnya, ya, supaya apa? Mereka diketahui sebagai budak. Wa faradal Hasan, dan bersendiri Imam Hasan Al-Basri, fa aujaba dzalika, dia mewajibkan kerudungan alaiha, atas budak wanita. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang syadz, sehingga seolah-olah tidak ada dan tidak merusak ijma' yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli ijma'. Inilah pendapat yang terpakai dalam masalah ijma' ini, karena segala sesuatu memang hendaklah dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Masalah ijma' kembalikan kepada ulama pakar ijma'. Sehingga kalau ulama pakar ijma' sudah mengatakan di sini ada ijma', ya kita terima. Memang tidak semua kata-kata ini ijma' itu benar, betul, ya. Tapi kalau yang bicara adalah pakarnya, ahli ijma' yang ngomong, maka perkataannya diterima. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Jadi segala permasalahan dikembalikan kepada pakarnya masing-masing, kepada ahlinya. Dalam keseharian kita juga pasti seperti itu. Kita sakit, datangnya kemana? Pasti ke dokter, bukan ke tukang las dan sebagainya. Maka segala sesuatu dikembalikan kepada pakarnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita sampaikan. Kalau benar, maka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah, maka astaghfirullahal azim li wa lakum. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an, sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya rabbal alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.